Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini akan saya bacakan kepada kita, yaitu yang diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya kepada kita semua, amanginang. Alu-alu ni si Yeremia dohot pos ni rohana tu Jehovah. Dihatai ho au ale Jehovah jala olo au hataanmu. Gumogo doho sianau jala monang doho. Hape gabe si rehereheon au ganupari tung saluhut nasida mangareherehei au. Ay ganup makulingau ikon angguk kudo pangarupaon dohot ingam hamagoan ay hata ni Jehovah menjadi diau gabe pangareheon dohot isak-isak ganupari. Jadi nikuma dangbe taringotaku ibana jala dangbe au marjamita marhite-hite guarna hape gabe songon api namar sigorgor di bagasan rohaku uhilala tarhurung di bagasan holi-holiku si sio madate au mangotapot tapi hape dang tarbahen ai hubegedo hata-hata ni torop halak biar humaliam tuduhon ibana ituduhon ma ibana saluhut jolma ale-aleku manganggop di labuku anggiat tungtar takup ibana asa itapatuduk ibana jalamar tubol hita tu ibana alai Jahobado madonganiau songon ulubalang nabegu dibayani ikon tersuladit akana mangalele au jaladang tagamon monang murak situtudo nasida tahe aidang mardohar nasida haurahan nasaleleng-lelengna nasotagamon lupa mangonai tu nasida tongon tahe ale Jehovah Zebaot hodo nai manguji halak natigor namarnida pia-pia dohot ate-ate sai idauku ho partubolanmu songgok tunasida ainunga ho tuho huhugiling parbada aku marede mahamu di Jehovah puji ma Jehovah ainunga di palua ibana todi halak napogos sientangan ni aka parjahat ido yang go sahat ni turupuki. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu mengikuton Yesus jala mamorsan silang. Di bahasa Indonesia dikatakan mengikuti Yesus harus pikul salib. Kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini yang menginang banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, baik sukacita maupun duka cita. Nats firman Tuhan kali ini ingin mencontohkan kepada kita tentang Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang setia mengikut Tuhan Yesus. Semasa masih dalam kandungan, Nabi Yeremia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi nabi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Yahudi pada saat itu. Dan sebenarnya Nabi Yeremia menolak tawaran Tuhan, tetapi dengan rasa bersyukur ia menginginkannya dan ia menyanggupinya. Tetapi di dalam perjalanannya selama memberitakan firman kepada bangsa Yehuda pada saat itu, dia banyak sekali mengalami ejek-ejekan, olok-olokan, bahkan cemoohan yang sering dia dengar, atau dengan kata lain bahasa
kerennya sekarang kita dengar yaitu dengan kata bully, Amang Inang ya. Dia sering dibully di saat dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi dia tidak merasa kecil hati. Dia tetap setia meskipun banyak cemoohan yang dihadapi, meskipun banyak tantangan, bahkan hinaan-hinaan atau cercaan yang dihadapinya di dalam dia memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Memang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus, Amang Inang, kita tahu tidak gampang. Kita harus bersedia menanggung resiko jikalau kita mau mengikut Tuhan. Seberat apapun resiko kita, seberat apapun pergumulan kita, kita harus senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita senantiasa mau untuk mengingatkan teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Seperti dalam hidup kita sehari-hari, Amang Inang ya, kita menjumpai umpamanya rekan kita, rekan sekerja. Terkadang rekan sekerja ini berbuat semena-mena terhadap tanggung jawabnya. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya sepenuhnya. Dia sering bekerja dengan main-main, tidak sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai seorang sahabatnya, kita tidak usah takut untuk menegurnya agar dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tidak usah takut kalau nanti kita dibilang, banyak kali cakapmu, tukang adu dombanya kau. Katanya seperti itu. Nggak usah kita takut, Amang Inang, untuk menyatakan kebenaran, menyatakan yang sesungguhnya. Kita ingatkan dia. Meskipun kalau kita mengingatkan dia, nanti dibilang anak godang hatam, situ-situ hodo, sok malu-malu hodo. Itu seringkali terjadi kepada kita ketika kita mengingatkan seseorang akan kesalahannya. Tetapi kita harus tetap setia meskipun kita tidak diterima orang. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita melalui Nabi Yeremia. Dan Yeremia mengakui bahwa panggilan Tuhan sebagai nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda saat itu, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya ketika ia dibenci orang saat memberikan firman Tuhan atau memberikan tindakan yang baik untuk semua orang. Dia tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan kepadanya. Begitu juga kita, Amang Inang, jikalau kita memiliki pergumulan, jangan kita meninggalkan Tuhan dan jangan kita pergi kepada Allah lain. Tetaplah kita setia kepada Tuhan, karena dalam Tuhan ada jawaban. Ada lagunya, dalam Yesus ada jawaban. Kita tahu bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan jawaban kepada kita, Amang Inang. Jikalau kita punya masalah, memang kita nggak kuat kadang-kadang kalau ada masalah. Tetapi percayalah, Amang Inang, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jawaban yang terbaik. Nah, kepada Amang Inang sekalian, bagaimana dengan kita, Amang Inang? Apakah kita setia jikalau kita menghadapi banyak pergumulan? Jikalau kita mempunyai banyak masalah? Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita, Amang Inang. Mau ikut Yesus harus pikul salib. Karena Tuhan Yesus sendiri menebus dosa-dosa kita manusia. Dia pikul salib kita yang terberat sekalipun. Dia tidak goyah, tetapi dia percaya bahwa dengan pikul salib dosa-dosanya akan diampuni. Dan Yesus juga berkata bahwa bagian hidup orang-orang percaya adalah salib. Nah, Amang Inang sekalian, kita semua yang hadir pada saat ini, tidak terkecuali, jikalau kita punya masalah, marilah kita datang kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan, sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi, akan Tuhan berikan jawaban yang terbaik kepada kita. Tetaplah kita setia dan bertahan agar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita.
Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita untuk lebih menguatkan lagi kepada kita Amang Inang, yaitu ayat firman Tuhan yang tertulis pada 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan membacakannya kepada kita. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah Amang Inang renungan firman Tuhan yang bisa kita pahami, kita maknai di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita semuanya senantiasa menyerahkan pergumulan kita, masalah kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita. Jangan takut jikalau kita menghadapi masalah, karena mengikut Tuhan adalah pikul salib. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam